Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda-tanda teman-teman Selasa Wage ini terkena sihir ya. Ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang umum juga tanda-tanda yang khusus teman-teman ya. Kalau orang terkena sihir itu biasanya itu lupa dengan rakaat sholat ya. Nah, ini kan biasa loh, lupa dengan rakaat sholat, rakaatnya lupa itu biasa. Yang tidak biasa itu lupa dengan bacaan sholat ya. Ya. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, lupa dengan niat sholatnya gitu. Ya. Misalkan ya, Anda ini sholat duhur ya, terus Anda baca niat sholat maghrib. Nah, seperti itu. Jadi salah penempatan. Itu tanda bahwasanya ada sihir di dalam diri Anda. Nah, selanjutnya juga ada tanda bahwasanya teman-teman Selasa Wage ini ya, habis wudhu ya, itu kentut. Habis wudhu kentut. Habis wudhu kencing. Itu juga tanda-tanda gitu ya. Nah, ketika pikir secara logika ya tidak mungkin lah, kita itu biasanya sebelum wudhu ini kan kita kencing dulu lah, tapi ini tidak. Ketika kita ini akan menjalankan wudhu itu kita kencing, apa ketika sudah melaksanakan wudhu itu kita kencing. Itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya ada sihir di dalam diri Anda. Atau ketika setelah wudhu kita itu kentut. Nah, ini terus berlangsung ya, ini terus berlanjut sampai Anda ini, ketika Anda ini menjalankan ya, menjalankan yang namanya sholatnya ya, intinya gitu ya, habis wudhu nah, otomatis kan sholat itu ya. Nah, pas sholatnya itu juga kebelet kentut ya. Atau pada saat Anda ini menjalankan sholatnya itu di tengah-tengah perjalanan sholat ya, misalkan rakaat kedua, rakaat ketiga itu kebelet kentut. Itu pertanda bahwasanya di dalam tubuh Anda ada makhluk halus, ada sihir. Nah, kita tidak bisa hanya mendeteksi secara sesederhana ini ya. Nah, terus juga Anda lihat bagaimana dengan kondisi keuangan Anda, bagaimana kondisi ekonomi Anda, bagaimana pekerjaan Anda, bagaimana usaha Anda. Itu Anda terus coba telusuri. Kira-kira semakin hari semakin ambrol apa enggak ini? Kira-kira semakin hari semakin jatuh atau tidak? Nah, kalau itu terjadi pada diri Anda, jelas bahwasanya di dalam tubuh Anda ada sihir, ada teluh, ada santet. Inilah yang harus kita sikapi. Ya, masih ingin tahu ya tanda-tandanya lagi. Ya, orang yang terkena sihir itu pasti malas ya, bawaannya malas ya, malas apa saja ya, malas ibadah, malas bekerja, awas pokoknya malas. Dan teman-teman Selasa Wage ya, ketika kita ini terkena sihir itu akan ada rasa yang namanya was-was ya. Ya, kita akan merasakan was-was, kita akan merasakan ragu-ragu yang itu terus-menerus gitu. Danok gawe ini tiba-tiba ragu-ragu, danok gawe ini tiba-tiba was-was. Itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, coba bayangkan ya, ketika kita ini was-was, ketika kita ini ragu-ragu, maka setiap langkah kita ya pasti akan banyak masalah ya. Setiap langkah kita pasti akan banyak hambatan. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka usaha ya, bisnis kita itu pasti akan gulung tikar gitu, atau bahkan sampai mampet. Nah, biasanya ini juga menjurus ya teman-teman ya, teman-teman Selasa Wage menjurus kepada apa yang diserang di dalam sihir tadi gitu. Bisa diserang kaitannya dengan usaha Anda, pekerjaan Anda, aura Anda ya. Kalau biasanya aura jodoh itu Anda itu istilahnya introvert ya, Anda menjadi pendiam ya, sering meneng di kamar gitu ya, malu ketemu orang gitu.
Ya, ketemu orang itu seolah-olah Anda itu merasa rendah gitu. Tahu ya, merasa rendah, tidak pede. Padahal sebelum-sebelumnya ya Anda pede-pede aja gitu. Nah, tapi kalau Anda mengalami hal itu tanda bahwasanya ada sihir di dalam diri Anda. Maka Anda perlu waspada. Ada juga tanda-tanda yang lainnya adalah gelisah. Ya, ketika Anda menjelang tidur itu gelisah, wis kelepak tok. Ya, kelepak, enggak tidur. Itu juga tanda-tanda bahwasanya adanya sihir di dalam diri Anda. Jadi teman-teman Selasa Waki, ketika Anda mengalami itu, hati-hati ya. Hati-hati sekali ya. Jangan sampai ya Anda biarkan gitu ya. Gelisah. Dan ini berlangsung tidak hanya sehari 2 hari ya. Hampir setiap hari Anda akan selalu merasa gelisah. Setiap Anda akan tidur. Dan ketika Anda bisa tertidur, Anda selalu mimpi buruk ya. Setiap Anda tertidur, Anda akan selalu mimpi buruk. Itu yang terjadi. Wes pokoknya mimpi buruk, wes. Paham? Itu tanda-tandanya. Jadi banyak sekali tanda-tandanya. Ya. Yang pasti lingkungan di sekitar Anda ini bukan semakin bersih tapi semakin kotor gitu loh ya. Anda tidak suka dengan bersih-bersih, Anda sukanya kotor-kotor. Terus Anda ini juga males mandi. Ya, itu tanda adanya sihir di dalam diri Anda. Ya. Paham? Atau sihir yang katanya dengan kerejekian misalkan. Ya. Anda melamar pekerjaan, kemana-mana tidak diterima-terima. Ya. Tidak cuma sekali ya, sudah lebih dari 100 kali atau 1000 kali. Gitu. Sudah dalam waktu katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak diterima-terima. Lah ini kan sudah tidak masuk logika. Gitu. Ya, sak elek-elek wong ya, melamar pekerjaan ya pasti nyantol ya. Tidak mungkin tidak nyantol gitu ya. Dia pasti nyantol gitu, tidak mungkin tidak nyantol gitu. Lah itu tidak nyantol. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ada gangguan ya. Jadi sistemnya sihir itu akan menghalangi gitu ya. Membuat pola pikir kita itu menjadi ragu-ragu. Akan menjadi sumbatan-sumbatan ya. Dan yang paling parah teman-teman ya, ketika Anda ini mimpi sekolah ya. Anda ini sudah lulus dari sekolah tadi. Misalkan ya, Anda ini sudah lulus SMA, tiba-tiba mimpi sekolah, ketemu dengan masa lalu Anda. Ketemu dengan mungkin cewek Anda atau apa ya. Nah, mimpi itu gitu. Anda senang ketemu itu. Biasanya di dalam mimpi itu tidak lulus gitu. Ya, artinya kancane naik, Anda tidak naik gitu ya. Dan ketika Anda bangun itu Anda merasa kecewa yang sangat luar biasa. Hati-hati kalau Anda mimpi seperti itu. Ada juga ya tanda yang lainnya adalah mimpi Anda ini bekerja. Tidak sekolah tidak, tapi mimpi bekerja. Mimpi bekerja di tempat lain ya. Di tempat yang lama sama ya. Ceritanya hampir sama dengan sekolah ya. Anda sudah keluar dari tempat bekerja itu, tapi Anda mimpi di tempat bekerja itu. Ketemu dengan bos Anda, ketemu dengan kawan-kawan Anda, wes pokoknya ketemu wes. Sewenang Anda di tempat itu senang. Ya, di tempat itu senang. Kenapa? Nostalgia. Bukan nostalgia ya, nostalgia dengan masa lalu Anda di tempat itu. Nah, tetapi ketika Anda terbangun, Anda kecewa. Itu hanya sebuah mimpi. Itu awas ya. Itu tanda sihir. Itu sihir kelas berat ya. Mimpi sekolah, mimpi bekerja ya. Di tempat yang mana Anda sudah keluar. Itu adalah sihir kelas berat. Nah, paham ya teman-teman. Ada juga tanda-tanda sihir ya dari hewan juga bisa. Banyak hewan-hewan ya, misalkan cecek itu biasanya masih siji. Tapi kok itu pakai di rumah Anda, itu juga bisa menjadi indikasi adanya sihir. Cecek, kalajengking, ya. Cecek, kalajengking, kodok,
ya, kecoa, ya, itu kan menunjukkan bahwasanya tempat Anda itu kotor gitu loh ya. Tempat Anda kotor, akhirnya dihuni oleh hewan-hewan yang kotor. Nah, itu juga rentan ya, bisa menjadi petanda bahwasanya energi di tempat itu kotor. Nah, Anda sering mendengar genteng Anda ini ya, seperti dilempar pasir, keprosok, sok. Itu juga tanda-tanda adanya sihir. Terus Anda juga sering melihat penampakan sekelebatan seret ya. Seolah-olah Anda diungok, dianguk gitu ya, diinceng gitu. Itu juga tanda-tanda adanya sihir. Ya. Dan ketika Anda tidur di tempat tidur Anda, itu seolah-olah Anda itu dilihat, dipantau ya, seperti banyak mata yang melihat Anda. Itu juga tanda-tanda sihir. Nah, terus juga tanda dari suhu udara. Ya, ketika Anda terkena sihir, suhu udara di tempat Anda itu panas sekali. Ya, Anda selalu pokoknya haus, pokoknya tidak karu-karuan. Nah, itulah teman-teman Selasa Wage beberapa tanda-tanda. Semoga ini bisa ya menjadi ya, wawasan bagi teman-teman Selasa Wage untuk mengidentifikasi kira-kira sihir ada tidak di dalam diri Anda. Patokannya sederhana. Ibadah Anda kira-kira rajin enggak gitu. Ibadah Anda kira-kira Anda kerjakan enggak? Ibadah Anda kira-kira Anda tidak lanjutin enggak? Atau jangan-jangan malas ibadah. Kunci pertama itu adalah ibadah. Ya, Anda lihat ibadah Anda. Kalau ibadah Anda katakan Anda pernah ibadah, nah, positif lah. Ada makhluk halus ya, bisa jadi sihir di dalam tubuh Anda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.